Baik, selamat siang pemirsa. Menjelang Lebaran Idul Fitri ataupun 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, ini memang di ruas jalan tol Batang dan juga Semarang sudah ramai. Dan tentu saja pemirsa, saat ini saya sudah berada di sekitaran ataupun di rest area 379A Batang, yakni tepatnya di SPKLU. Adapun kami informasikan pemirsa bahwa SPKLU ini merupakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang bagaimana ini para pemudik yang menggunakan moda transportasi mobil listrik ini dapat mengisi kendaraannya di sini. Memang pemirsa bahwa akhir-akhir ini memang kendaraan listrik masih naik ataupun ngetren. Bagaimana kendaraan mobil listrik ini dinilai lebih ramah lingkungan dan juga lebih hemat bahan bakar. Dan kami informasikan juga pemirsa bahwa SPKLU di rest area 379A Batang ini sendiri kemarin sudah diresmikan oleh Kementerian ESDM, yakni Bapak Dahlil Lahadalia, yang mana peresmian ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Dan pemirsa, saat ini saya akan berbincang mengenai banyak hal tentang SPKLU yang ada di rest area 379A Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama dengan GM PLN Icon Plus Regional Jawa Tengah. Ini ada Bapak Arif Rahmatin. Baik Bapak, selamat siang. Selamat siang pemirsa. Ya, oke Bapak, ini mungkin bisa dijelaskan terkait SPKLU yang terutama berada di ruas ataupun di rest area tol Batang Semarang ini sendiri, Bapak silahkan. Ya, baik. Dalam rangka mudik Lebaran tahun 2025 ini, PLN tentunya menyiapkan SPKLU, di mana kami juga sebagai bagian dari PLN Group sebagai subholding PLN yang bertugas untuk menyiapkan segala infrastruktur terkait telekomunikasi yang mendukung untuk operasi sistem ketenagalistrikan. Nah, dalam rangka mudik Lebaran ini khusus kami fokus memang salah satunya di SPKLU untuk memudahkan para pemudik di dalam mereka mudik tahun ini, terutama yang menggunakan kendaraan listrik. Jadi di Jawa Tengah ini ada sekitar 8 titik lokasi antara Batang ke Semarang, tapi untuk secara total Jawa Tengah ini kami ada 307 titik SPKLU yang itu bisa digunakan para pemudik di dalam mengisi kendaraan listriknya gitu. Ya, oke, baik Bapak, ini mungkin para pemirsa ini sedang bertanya-tanya, apa sih bedanya dengan PLN Icon Plus ini sendiri, Bapak monggo bisa dijelaskan. Ya, baik, PLN Icon Plus adalah subholding Beyond KWH dari PT PLN Persero, di mana kami memanfaatkan utilitas asetnya PLN untuk menyediakan layanan telekomunikasi kepada seluruh masyarakat. Nah, utamanya PLN Icon Plus ini adalah mendukung operasi sistem ketenagalistrikan. Jadi listrik yang selama ini dioperasikan oleh PLN menggunakan komunikasinya menggunakan PLN Icon Plus. Kemudian selain PLN kami juga melayani pelanggan-pelanggan umum, baik itu pelanggan korporat terutama bagi perbankan, kemudian dari industri, kemudian ada perhotelan, rumah sakit. Nah, untuk segmen pelanggan retail kami ada produk namanya Iconet, yang itu nanti terutama di masa Lebaran ini juga keandalan jaringan internet itu sangat diperlukan karena masyarakat tentunya setiap saat memerlukan internet dan itu akan semakin meningkat penggunaannya di hari raya ini. Nah, kami menyiagakan petugas untuk menjaga keandalan telekomunikasi jaringan internet ini. Ya, ini berarti untuk persiapan-persiapan yang dipersiapkan ini Pak untuk menghadapi Lebaran itu tadi, apakah ada tambahan lain Bapak selain tadi yang telah disebutkan? Baik, PLN Icon Plus Regional Jawa bagian Tengah menyiapkan sekitar 200 personel yang standby di masa libur Lebaran ini, di mana nanti petugas-petugas itu akan tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jogja, khususnya pada saat mudik Lebaran ini selama 24 jam. Kami ada Network Operation Center yang mengawasi seluruh aktivitas jaringan telekomunikasi terutama internet, termasuk di dalamnya SPKLU. Jadi ketika salah satu titik mengalami kendala, kami memudahkan kami memonitor kemudian menugaskan petugas untuk menuju lokasi tersebut guna perbaikan. Tentunya selain itu kami juga menyiapkan backup untuk menjaga kontinuitas pasukan listrik tersebut. Iya. Baik Bapak, mungkin selain itu ini pemirsa kan bertanya-tanya, ini di belakang saya ada mesin ataupun alat untuk pengisian kendaraan
mobil listrik itu sendiri. Nah, bagaimana mekanismenya Bapak? Apakah mereka yang menggunakan mobil listrik ini harus mengisi daftar terlebih dahulu atau mereka datang langsung saja mengisi kendaraannya seperti apa? Ya, jadi baik untuk pengguna kendaraan listrik rata-rata mereka saat membeli kendaraan listrik sudah diberikan penjelasan karena kami dari PLN Group ini sudah bekerja sama dengan ATPM dengan distributor kendaraan listrik di mana nanti bagaimana cara mengisi mencas ya kendaraan listrik. Nah, tapi secara umum bisa kami jelaskan bahwasanya PLN memiliki aplikasi Super App PLN Mobile di mana pengguna kendaraan listrik bisa melakukan trip planner melalui aplikasi PLN Mobile itu. Nah, jadi selama perjalanan ambil contoh dari Jakarta ke Semarang. Jadi di mana titik-titik nanti pengguna kendaraan listrik ini bisa melakukan cas itu tersedia di layanan PLN Mobile. Kemudian ketika sampai ke SPKLU seperti ini tersedia beberapa layanan di SPKLU ini. Pertama adalah mesin dengan ultra fast charging. Rata-rata perlu setengah jam untuk mengisi dari kondisi 0 sampai 100%. Kemudian ada yang medium charging. Kemudian yang terakhir adalah AC charging. AC charging ini beberapa kendaraan, jadi seluruh kendaraan dengan berbagai merek itu sudah bisa dilakukan pengecasan. Kemudian bagi pelanggan-pelanggan yang memiliki kendaraan dengan tipe tertentu, misalkan mereka hanya bisa dilakukan pengecasan melalui AC charging, itu melalui trip planner tadi, melalui aplikasi PLN Mobile, mereka bisa melihat di mana titik-titik yang tersedia untuk AC charging tersebut. Kemudian daftar antrian di SPKLU tersebut juga bisa langsung dicek secara real time di aplikasi PLN Mobile. Nah, kemudian yang tidak kalah penting setelah sampai di lokasi, mereka langsung bisa melakukan scanning melalui aplikasi PLN Mobile tersebut, tentunya dengan metode pembayaran yang berbagai macam pilihan metode pembayaran seperti misalkan mereka punya saldo di PLN Mobile itu juga bisa langsung melakukan pengisian. Namun apabila mereka menggunakan kanal pembayaran yang lain itu juga tersedia di layanan PLN Mobile. Jadi mereka tinggal nanti memasang EV charging tersebut ke kendaraan listrik, kemudian melakukan scan barcode, langsung bisa menggunakan layanan pengecasan mobil listrik tersebut. Oh ya, baik Bapak, mungkin selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Ini apakah memang stasiun pengisian kendaraan listrik ini beroperasi selama 24 jam atau ada jam-jam operasionalnya seperti itu Bapak? Ya, baik. Jadi seluruh SPKLU ini baik itu yang berada di kawasan rest area sepanjang tol Jawa ini, Trans Jawa maupun di luar jalan tol itu beroperasi 24 jam. Jadi masyarakat monggo silakan memanfaatkan fasilitas-fasilitas SPKLU ini. Tentunya kami dari PLN Icon Plus juga memantau secara 24 jam ketersediaan SPKLU tersebut untuk memudahkan layanan kepada para pemudik. Baik, mungkin terima kasih Bapak informasi yang telah disampaikan terkait SPKLU, terutama ini di rest area 379A di Tol Batang dan juga Semarang Bapak. Baik, mungkin pemirsa ya, bagaimana baru saja kita telah ngobrol dengan Pak Arif Haratin ini terkait apa sih di SPKLU ini sendiri. Dan bagi pemirsa semuanya ini yang memang menggunakan kendaraan mobil listrik, sehingga sudah tidak usah khawatir lagi karena PLN Icon Plus sudah menyediakan SPKLU ataupun stasiun pengisian kendaraan listrik umum, sehingga bagaimana ketika mobil yang Anda gunakan ataupun mobil yang Anda kendarai untuk mudik ke kampung halaman ini memang sudah saatnya diisi, Anda bisa langsung saja untuk berada ataupun mengisi baterai tersebut di rest area yang ada di sekitaran Tol Batang dan juga Semarang. Baik pemirsa, saat ini saya akan berbincang dengan salah satu pengendara mobil listrik dan kami akan bertanya terkait bagaimana tanggapannya ini menggunakan mobil listrik dan juga pengisiannya di SPKLU pada hari ini. Baik, selamat sore Bapak. Selamat siang. Oh maaf, selamat sore. Oh iya, Bapak. Ini untuk penggunaan mobil listrik Pak ya. Ini untuk menggunakan mobil listrik sendiri dari Bapak, ini tanggapannya seperti apa sih? Ya, ini kali pertama kami untuk liburan dengan mobil listrik. Ternyata SPKLU-nya lumayan banyak. Jadi kita puas lah liburan dengan mobil listrik, nggak perlu kehabisan baterai. Ya.
Untuk kapasitas baterainya sendiri Bapak ini dari 100% ini hingga habis, ini untuk mobil Bapak yang Bapak kendarai sendiri ini kira-kira sampai berapa ratus kilometer Pak? Kalau yang mobil kami ini sekitar 390 km. Demikian. Oke, untuk penggunaan biayanya sendiri yang digunakan dibandingkan mobil menggunakan bensin ini seperti apa Bapak? Ya kalau menurut kami sih jauh lebih hemat ya dibandingkan BBM pada umumnya. Untuk penggunaan aplikasi dari PLN sendiri Pak, apakah mudah atau sulit atau seperti apa Bapak? Sangat mudah penggunaannya. Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Untuk Bapak menggunakan aplikasi ini sudah di jalan atau sampai lokasi baru menggunakan aplikasi atau seperti apa? Pada saat kita sampai lokasi ini kita baru buka aplikasi. Jadi di jalan kita fokus nyetir aja. Iya betul. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kembali. Oke. Pemirsa, mungkin demikian ini baru saja telah kita hadirkan bagaimana testimoni dari pengendara mobil listrik. Terima kasih dan saya Rafid Fajri melaporkan.